Feng menyebarkan energi rohnya ke sekeliling, merasakan di sebelah kirinya sekitar 100 meter jauhnya tanaman labu botol, dengan panjang sekitar 2 meter. Mengarahkan energi rohnya ke depan untuk membuka jalan, dia berjalan lurus ke depan. Luo Feng, pohon anggur kontak awan ini akan menjadi pendampingmu seumur hidup. Babata menghela nafas, tentu saja, aku, Iblis Babata, juga akan menemanimu seumur hidup. Hanya jika kamu mati aku akan pergi. Mengikuti perintah Tuan, sampai Anda menjadi Tuan Domain, saya akan menjadi Tuan Anda. Petik 2. Kata-kata Babata terdengar di benak Luo Feng. Oh. Luo Feng tiba-tiba menyadari. Di 3 rekening bank yang tertinggal di Sungai Bintang Alam Semesta, setiap rekening memiliki harta yang berbeda untuk level yang berbeda, terutama level bintang, level alam semesta, dan level Tuan Domain. Artinya, harta karun terbesar dan terakhir hanya bisa didapatkan setelah dia mencapai level itu. Ai Babata yang hidup juga hanya akan mengenali Luo Feng sebagai tuannya ketika Luo Feng mencapai Tuan Domain level. Jelas, gurunya hanya akan menyetujuinya setelah dia mencapai level Tuan Domain. Dengan hati-hati menempatkan botol ini berbentuk pohon anggur kontak muda sampai tasnya, Luo Feng bergegas langsung ke langit. Asteris 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 asteris. Peng, 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 peng. Dari kedalaman lebih dari 10.000 meter di bawah tanah, ia menerobos lapisan batuan yang tak terhitung jumlahnya, melalui permukaan danau dan ke langit. Langit biru dan cerah, awan sehalus sutra melayang di sekitarnya, sesekali, monster terbang besar akan lewat. Luo Feng melayang di udara sambil membasahi pemandangan dan sekitarnya, dia dalam suasana hati yang baik. Luo Feng memandang komunikatornya, panggilan tidak terjawab. Dia menelepon kembali. Hai, Luo Feng, apa yang terjadi sebelumnya? Aku meneleponmu 2-3 kali tapi tidak bisa menghubungimu. Suara Liu He ditransmisikan dari komunikator arloji. Luo Feng terkejut. Tiba-tiba, suara Babata terngiang-ngiang di benaknya, Luo Feng, saat kamu berada di kapal Yunmo planet tadi, semua komunikasi di luar diblokir. Itu aneh. Liu He tampak bermasalah. Luo Feng dengan cepat memikirkan jawaban yang berbeda. Sistem komunikasi akhir-akhir ini sangat efisien dan andal, hampir dalam keadaan apapun tidak akan ada situasi di mana panggilan tidak dapat tersambung. Oh, begitukah? Jam komunikator saya hampir mati, itu sebabnya saya mematikannya. Aku baru saja pergi dari bawah tanah, bersiap untuk kembali. Saya dapat mengisi daya komunikator saya di jet otomatis saya, itulah mengapa sekarang. Luo Feng dengan cepat menemukan alasan. Oh, sudah dimatikan. Bukankah itu memberitahu Anda saat telepon orang lain mati? Namun, terkadang ada masalah. Liu He tidak melanjutkan masalah ini. Luo Feng, kamu bilang kamu bersiap-siap untuk kembali. Kami masih mencari di bawah tanah. Petik 2. Saya merasa seperti saya tidak dapat menemukan lagi, jadi saya telah berhenti. Luo Feng tertawa. Baiklah, kita akan terus mencari, siapa yang tahu apa yang mungkin bisa kita temukan. Liu He menutup telepon. Mencari kristal Muya. Tidak mungkin mereka akan menemukannya lagi. Babata tertawa. Luo Feng terbang langsung menuju jet otomatisnya, mengendalikannya untuk lepas landas. Anda mengatakan tidak ada lagi kristal. Luo Feng kaget. Kapal dengan cepat berhenti di udara, membuka pintu kabinnya untuk dimasuki Luo Feng. Nomor 1, pulanglah. Luo Feng memerintahkan. Tentu saja tidak, dalam benaknya, suara Babata bergema, semua kristal itu tertinggal di sana karena aku menaruhnya di sana. Aku membuangnya dari pintu kabin kapal. Saya mengandalkan energi kapal untuk meniru bentuk virtual, dan karena itu, saya tidak dapat meninggalkan kapal. Saya awalnya melempar kristal untuk menarik orang-orang jenius terkuat di bumi, untuk menguji kemampuan mental mereka. Petik 2. Uji. Luo Feng terkejut, saat kami mencari kristal, Anda menguji kami semua. Luo Feng teringat kembali pada reruntuhan arkeologi 9, tes itu memakan waktu cukup lama sebelum selesai. Apa menurutmu efisiensiku serendah AI pos terdepan itu? Babata dengan bangga berkata, namun, bakat kalian sangat rendah, begitu banyak penjelajah bintang dan sejumlah besar wargot, kapasitas mental bijaksana, kau yang terbaik dengan 22, yang berikutnya adalah wargot dengan 16, yang ketiga adalah seorang wisatawan bintang tingkat 2 dengan 15.
Petik 2. 16. Luo Feng bertanya, siapa itu? Perwakilan keempat Isburne, kapasitas mental 15, Luo Feng tidak terkejut. Tapi sebenarnya ada seseorang yang lebih tinggi darinya. Ini anak-anak dari India. Babata menjawab, India. Oh, Luo Feng tidak bertanya lebih jauh. Jika dia berasal dari Tiongkok, Luo Feng akan melatihnya. Karena dia dari India, lupakan saja, dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tapi karena dia sudah menjadi wargot, sepertinya dia baik-baik saja. Pesawat jet otomatis itu sedang berlayar di langit Australia, dengan cepat menuju ke wilayah Asia, kota Jiangnan. Di dalam kapal, Luo Feng, pohon anggur kontak awan sangat setia, ia akan mengenali tuannya seumur hidup. Ini juga mengapa ketika tuanku pertama kali meninggal, sulur kontak awan juga mati. Setelah dikenali tuannya, tidak ada orang lain yang dapat menggunakannya. Itulah mengapa, proses mengenali tuannya sangatlah penting. Sebelumnya, izinkan saya membuat beberapa perubahan pada sistem jet otomatis Anda. Kata Babata, sistem jet otomatis. Luo Feng kaget. Beberapa tombol dan konsol menyala di dalam kapal, lampu mengisi konsol selama 15 detik sebelum kembali tenang. Sekarang sudah bagus. Kata Babata, mengapa mengubah sistem? Luo Feng bertanya. Sistem jet otomatis ini, pertama menjawab dojo Anda di limit Head Hong, kedua setelah Anda. Itu sebabnya, selama dia mau, dia bisa mengetahui apapun yang kamu lakukan atau lakukan di kapal ini. Dia juga bisa mengambilnya kembali kapanpun dia mau. Babata berkata, sekarang setelah saya mengubahnya, Hong bahkan tidak akan menyadarinya, ia akan mendengarkan Anda terlebih dahulu dan yang kedua ke Hong. Luo Feng terkejut, dan langsung mengerti. Jika dia membeli kapal perang cerdas sendiri, dia pasti akan meninggalkan sesuatu di dalamnya juga. Pohon anggur kontak awan ini, jauh lebih kuat dari yang dimiliki Hong. Babata mendesah, selama Nirvana Agung sebelumnya, bumi mulai menghasilkan prajurit yang lebih kuat. Untuk menarik para pejuang ini, saya melemparkan pohon anggur kontak awan yang mulai tumbuh. Juga, setelah menyerap 3 kristal muya, bersama dengan 2 kristal yang saya buat menjadi bubuk, mereka terserap ke dalam tanaman, menjadi apa yang Anda sebut roh alam. Petik 2. Itu sangat disayangkan. Hong dan bawahannya segera mengambil pohon anggur kontak awan dan roh alam. Saya hanya bisa menggunakan kristal muya untuk menumbuhkan monster tingkat kaisar untuk menarik Anda kemana-mana. Setelah itu, saya menggunakan kristal satu persatu untuk menarik prajurit yang tak terhitung jumlahnya sehingga saya bisa memilih yang dengan kapasitas mental tertinggi. Babata menjelaskan, awalnya, saya menumpuk sejumlah kecil kristal di pintu masuk kapal, membuangnya. 3 di antaranya sengaja kubuang ke sisimu. Dan 8 kristal dibiarkan di dekat Anda dengan sengaja. Namun hanya dengan melempar sedikit, saya mencapai tujuan saya. Karena saya tidak dapat meninggalkan kapal, saya hanya dapat menggunakan pemancar energi roh alami kapal untuk menyerang pikiran Anda, secara halus memengaruhi Anda ke tempat pecahan itu berada dan untuk mengambilnya. Nanti, saya dengan halus menginstruksikan Anda untuk datang ke pintu masuk kapal. Kata Babata dalam satu tarikan napas. Luo Feng kaget. Sial. Dari awal hingga akhir, seluruh kisah Pulau Misti diatur oleh Babata. Roh alam, sulur kontak awan, kaisar monster, kristal muya. Luo Feng awalnya curiga, mengapa kaisar monster tidak mengumpulkan kristal lain, mereka sebenarnya hanya dilempar pada saat itu. Dan dia mendapatkan pecahan itu, menemukan kapalnya, semuanya dimulai oleh Babata. Pemancar energi roh. Mengapa itu mempengaruhi saya? Luo Feng segera berkata, benda ini terlalu menakutkan. Itu tidak sekuat yang kamu pikirkan. Babata berkata, dengan sendirinya, ini sangat lemah, hanya bisa secara tidak sadar menarik Anda. Anda sebelumnya secara membabi buta mencari di bawah tanah, di bawah saran saya, Anda secara alami menuju ke arah yang benar. Jika saya menyarankan Anda untuk, misalnya, bunuh diri, Anda pasti akan menyadarinya. Bukankah Anda setuju? Petik 2. Luo Feng mengangguk. Memang, ketika dia berbicara dengan Su Xin sebelumnya di telepon, pikirannya mengembara. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi, mari kita buat pohon anggur kontak awan mengenali tuannya. Kata Babata, Anda hanya perlu menggorok pergelangan tangan Anda, pohon anggur kontak awan ini membutuhkan cukup banyak darah segar.
Celah pergelangan tangan saya. Bagi seorang penjelajah bintang, ini sama sekali tidak berbahaya. Luo Feng awalnya terkejut tetapi pergi ke depan dan menggorok pergelangan tangannya. Dia memotongnya tepat di sebelah pohon anggur kontak awan, darah segar mengalir langsung ke pohon anggur saat diserapnya. Dengan tingkat generasi Luo Feng, lukanya dengan cepat beregenerasi dan dia tidak punya pilihan selain membukanya lagi. Siu, buah merah darah seperti anggur muncul entah dari mana, jatuh ke tubuh pohon anggur, sejumlah besar tanaman merambat. Sila, 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 cahaya merah darah mulai mengintip dari tubuh tanaman merambat. Ada apa, Babata? Luo Feng bertanya, buah itu tadi pasti hasil karya Babata, selain dirinya, hanya Babata yang memiliki inti kristal untuk tempat penyimpanan. Pertama kali memberi makan tanaman anggur kontak awan. Babata menjelaskan, saya selalu takut memberi makan tubuh muda sulur, karena memberi makan membuatnya lebih kuat. Jika Anda lebih lemah dari itu, maka Anda tidak bisa menjinakkannya. Itulah mengapa selama bertahun-tahun ini, saya telah meletakkan fondasinya, sekarang setelah diakui pemiliknya, inilah waktu terbaik untuk memberi makan pertama. Petik 2. Ini seperti bayi Anda di bumi, ASI sangat penting. Untuk pemberian makan pertama ini, apa yang dimakannya juga sangat penting. Petik 2. Pertama, harta karun ini, selanjutnya, harus menjadi sesuatu yang dapat ditelan oleh pokok anggur. Babata menjelaskan, buah tadi, adalah sesuatu yang khusus ditinggalkan tuanmu untuk tanaman anggur kontak awanmu. Jika Anda melakukan perbandingan harga, harganya bahkan lebih dari pecahan merah Anda. Petik 2. Luo Feng sangat terkejut. Babata dengan mudah membuang buah yang lebih berharga daripada pecahan merahnya, membuktikan bahwa Babata memiliki simpanan pribadinya sendiri. Apakah kamu mengatakan Tuan meninggalkanku hanya ini? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Aku hanya memberimu ini. Di dalam ruang penyimpanan saya, ada apa untuk pokok anggur? Jangan pikirkan tentang harta karun yang saya miliki, saya akan mematuhi dengan ketat instruksi guru saya dan berencana untuk melatih Anda. Di dalam ruang di pergelangan tangannya, wajah Babata dipenuhi dengan kebanggaan. Saat mereka berbicara, pohon anggur kontak awan, yang awalnya berwarna hijau, mulai berubah menjadi merah tua, dan permukaannya memiliki jejak sutra merah yang mengalir di sekitarnya. Anda bisa menyimpannya sekarang, langsung ke kulit Anda. Pemberian makan pertama ini, buah yang kuberikan terlalu kuat, butuh waktu lama untuk dicerna. Babata berkata, Luo Feng dengan rasa ingin tahu mengangkat tangannya untuk menggosok pohon anggur, pikiran mereka terhubung dan pikiran pohon anggur itu masuk ke Luo Feng, mengajarinya metode untuk menggunakan pohon anggur. Penggunaannya sangat sederhana. Dengan pikiran, tanaman merambat dengan cepat menyusut, seperti cambuk sepanjang setengah meter, dengan cepat memasuki kulit Luo Feng dan menghilang. Rasanya seperti dia memiliki lapisan pakaian es lainnya, sangat nyaman. Ketergantungan pokok anggur dan polos pada Luo Feng disampaikan dalam hubungan pikiran itu, seperti seorang bayi terhadap orang tuanya, Luo Feng bisa merasakan, pohon anggur itu seperti anaknya. Karena pemberian makan pertamanya sangat baik, langkah awalnya akan jauh di atas tanaman merambat kontak awan lainnya. Setelah evolusi pertama selesai, itu akan menjadi penolong Anda. Pada saat itu, set Dewa Hitam Anda tidak akan berguna. Babata bangga, saya berani mengatakan, di dalam seluruh kerajaan naga hitam, tidak banyak yang semewah memberi makan sesuatu yang begitu baik untuk pertama kalinya. Luo Feng sudah terbiasa dengan cara angkuh Babata. Babata, jika saya menggunakan pecahan, level apa yang bisa saya lawan? Luo Feng akhirnya menanyakan pertanyaan yang membujuknya. Kamu, penggunaan Anda sebagai pembaca roh saat ini sangat mentah, dan Anda menggunakan pecahan, esensi tembaga bibrida, terlalu sederhana. Saya menghitung Anda harus bisa melawan prajurit level 6 penjelajah bintang normal. Hal ini bagaimanapun juga adalah sesuatu yang bahkan makhluk abadi mengalami kesulitan untuk menghancurkan. Di dalam ruang, Babata berjubah hitam menggelengkan kepalanya, namun, begitu kamu sampai di rumah dan menerima manual dan pelatihan dari master, bersama dengan beberapa pelatihan dasar, kamu akan dapat menghadapi penjelajah bintang level 8. Dewa petir itu, tidak peduli berapa banyak dia mencoba, tidak akan menjadi tandinganmu. Petik 2. Hati Luo Feng bergetar. Dewa petir, untuk apa kamu kaget? Tidak bisakah kamu melihat siapa aku, Babata?
Anda adalah satu-satunya murid dari planet Yunmo, menggunakan serpihan esensi tembaga bibrida, berurusan dengan orang yang belum terlatih dengan baik bahkan jika dia berada di 7-8 level lebih tinggi seharusnya sangat normal bukan? Babata bangga, gurumu adalah makhluk yang abadi. Dan seorang juara di antara yang abadi. Petik 2. Hati Luo Feng menggerutu satu kalimat. Pada akhirnya, dia masih binasa menjadi makhluk abadi yang kuat. Benar, Babata, bagaimana tuannya mati untuk musuh? Luo Feng sangat penasaran, seseorang yang berjalan paralel dengan alam semesta, bagaimana orang seperti itu bisa mati? Kamu benar-benar ingin tahu? Babata bertanya. Iya, Luo Feng mengangguk. Jika kamu ingin tahu, maka pertama-tama jadilah makhluk yang abadi. Di luar angkasa, wajah mungil Babata menunjukkan senyum nakal. Abadi, kata Luo Feng dengan suara serak. Terlalu jauh. Untuk menjadi seorang penguasa sektor membutuhkan waktu 100.000 tahun, berapa lama yang dibutuhkan untuk menjadi abadi? Kebudayaan Tiongkok baru berusia 5.000 tahun. **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 * Jet mobil segitiga biru tua itu terbang menuju kota Jiangnan di tengah malam. Bulan cerah menyinari distrik kecil, lampu rumah Luo Feng masih menyala, berdiri di pintu masuk halaman adalah adik, ibu, dan lainnya. Luo Feng telah menelepon sebelumnya untuk memberi tahu mereka tentang kedatangannya. Ayah, ibu, lihat jet tempur itu. Luo Hua terus berkata kepada ayahnya yang berada di kursi roda dan ibunya yang sedang melihat ke samping. Feng kecil telah kembali. Seluruh keluarga keluar dengan penuh semangat, sebuah jet tempur biru tua mulai turun dari atas, berhenti sekitar 100 meter jauhnya di sepetak rumput jauh dari rumah. Pintu kabin terbuka, Luo Feng mengenakan baju besi hitam keluar, dengan bersemangat berteriak, "Ayah!" Kembalinya Luo Feng membuat orang tuanya sangat bahagia. Namun Luo Hongguo dan Gong Xinlan tidak tahu bahwa dalam kurun waktu 3-4 hari, Luo Feng telah mengalami begitu banyak hal. Keesokan harinya, tepat saat kabut pagi meresap ke udara, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal lagi kepada keluarganya, bersiap untuk menuju ke kota markas Hongning. Kamu baru saja kembali dan pergi. Meja makan itu penuh dengan sarapan, ibunya bangkit untuk mendorong kursi roda agar Luo Feng pergi. Ini akan cepat, aku akan kembali untuk makan siang. Luo Feng tertawa. Kembali untuk makan siang. Ibu secara pribadi akan pergi mendapatkan bahan-bahan dan memasak makanan lezat favoritmu. Gong Xinlan berkata dengan gembira. Luo Feng mengangguk. Meskipun dia memiliki makanan mewah yang lezat di dalam istana Wargot virtual, jauh lebih baik daripada yang dimasak ibunya, setiap kali bau masakan ibunya menyebar ke udara, Luo Feng akan merasakan kegembiraan dari lubuk hatinya. Ayah, ibu, aku akan pergi. Saat sore tiba, aku akan memberimu semua kejutan. Luo Feng tertawa nakal dan berlari menuju jet otomatis. Mengherankan, duduk di kursi roda, Luo Hongguo dan istrinya Gong Xinlan saling memandang dengan rasa ingin tahu. Jet mobil segitiga biru tua dengan cepat terbang dari distrik Mingyue, langsung menuju Asia Barat, menuju kota markas Hongning. Saya selalu ingin membiarkan orang tua saya menggunakan roh alam, kali ini, saya akhirnya dapat menukarkannya dengan beberapa dari mereka. Luo Feng sangat senang dan gembira. Luo Feng, suara yang jelas dan tajam bergema di kepalanya. Babata. Luo Feng menyalurkan seutas energi roh ke dalam ruang di dalam pelindung pergelangan tangannya. Luo Feng, ini adalah kesempatan bagus untuk bertukar. Babata melanjutkan, sementara roh alam mungkin memiliki beberapa manfaat dan kekuatan, jumlahnya terlalu sedikit. Ini hanya berguna untuk orang normal dan tingkat siswa. Bagi seorang pelancong bintang, itu hampir tidak melakukan apa-apa. Setelah mendapatkan beberapa roh alam, mari kita lihat apakah ada harta lain yang bisa kita tukarkan. Kepalamu mungkin menyembunyikan beberapa barang bagus. Petik 2. Oh, oke, bagaimanapun saya secara resmi memiliki 4,5 kristal, saya dapat menukarkan dengan total barang senilai 90 bintang. Pikiran Luo Feng mengalir, saya akan menukar beberapa roh alam, apapun yang bisa Anda putuskan. Haha, santai, biarkan aku yang menanganinya. Kata Babata. Lokasi, Pangkalan Hongning, sebuah pesawat luar angkasa besar sedang dibangun. Mengenakan pakaian bulu hitam yang mahal, memakai topi,
dan terlihat berusia sekitar 60 tahun, seorang wanita tua berambut perak berjalan keluar dari pintu masuk kapal. 3 bawahan yang menunggu di bawah dari sebelumnya segera pergi untuk menerimanya. Ketua, apakah kita akan kembali sekarang? Dari 3 bawahan ini, 2 di antaranya sebenarnya adalah wargot, dan yang terakhir adalah kepala pelayan. Jangan terburu-buru, kami akan tinggal di kota markas Hong Ning selama 3 hari. Meskipun negosiasi kami dengan Hong tidak berhasil, kami masih dapat mencari penyelidik dan penjaga lain. Suara wanita tua berambut perak itu menonjol dan wajahnya tanpa ekspresi. Namun ketika dia mengamati sekeliling dengan tatapannya, tidak ada orang di sekitarnya yang berani melakukan kontak mata. Padahal dia seorang wanita. Dia adalah raja dari seluruh dunia bawah tanah, Ketua Hari Alliance. Perhatikan kota markas Hong Ning, jika Anda menemukan salah satu dari 3 penjaga atau 6 penyelidik, beritahu saya. Wanita tua berambut perak itu memesan. Iya, kepala pelayan di sampingnya mengakui. Ayo pergi. Wanita tua itu memesan. Dengan sangat cepat, sebuah mobil mewah Maybach yang tampaknya penuh dengan sejarah, di bawah. Perlindungan bawahannya terguling. Wanita tua ini memasuki mobil. Saat roda mulai bergerak, mobil meninggalkan markas Dojo Off Limits. Kira-kira 1 jam kemudian, sebuah jet mobil biru tua turun dari atas, mendarat di landasan pendaratan di samping seorang pemuda mengenakan pakaian kasual hitam dengan ransel melompat keluar dan pintu kabin tertutup di belakangnya secara otomatis. Peneliti, penjaga markas melihat Luo Feng, membungkuk dengan hormat. Luo Feng membawa ransel, berjalan cepat menuju pintu masuk. Pangkalan pesawat luar angkasa ini, bahkan di dalam Dojo Off Limits, beberapa personel dengan peringkat lebih tinggi memiliki wewenang untuk masuk. Menerobos masuk tanpa izin akses hanya akan mengakibatkan penembakan dan pembunuhan sistem pertahanan. Namun jelas, Luo Feng adalah salah satu dengan izin dan izin tingkat tertinggi. Peneliti, di bawah salam beberapa personel berbaju biru, Luo Feng langsung pergi mencari kepala. Pada waktu bersamaan, Ketua, penyelidik dojo dari Limits Luo baru saja memasuki pangkalan. Berita dengan cepat sampai ke Ketua Hari Alliance. Berjalan ke pintu masuk konstruksi kapal. Ini adalah kapal pengangkut antar bintang. Suara Babata dipenuhi keterkejutan dan aneh saat bergema di benak Luo Feng, aku ingin tahu kerusakan apa yang telah diterimanya. Saya benar-benar ingin menyurveinya, tetapi sistemnya benar-benar terkunci, tidak mungkin saya masuk. Petik 2. Apa yang akan Anda dapatkan dari survei itu? Ini adalah kapal kepala. Luo Feng berkomunikasi. Simpleton, karena kapal planet Yunmo tidak dapat diperbaiki, sekarang aku harus memikirkan cara untuk meninggalkan bumi. Tanpa kapal, bagaimana Anda akan pergi? Balas Babata. Kapal ini masih bisa terbang. Luo Feng bertanya. Tidak, kapal pengangkut antar bintang ini rusak dan belum terbang terlalu lama. Saya memperkirakan beberapa bagian telah berkarat dan berkarat, aliran tak berujung dari waktu ke waktu, bahkan master terkuat akan membusuk. Kondisi transporter antar bintang yang benar-benar sempurna, ditinggalkan di bawah tanah selama ribuan tahun juga akan memiliki masalah, apalagi dengan kerusakan. Petik 2. Luo Feng mengangguk, lalu mengapa kamu begitu tercengang? Memang rusak, tapi itu membuktikan bahwa masih banyak pesawat ruang angkasa alam semesta yang tersisa di bumi. Dapatkan lebih banyak sisa, kami mungkin bisa membuat kapal kecil dari mereka. Babata dengan penuh semangat berkata. Bangun pesawat luar angkasa. Luo Feng kaget. Itu tugas kecil. Tidakkah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Aku adalah Ai yang hidup. Kompartemen pengetahuan saya telah menyimpan sejumlah besar informasi, beberapa informasi peradaban tingkat tinggi, DEL. Dengan mesin, material, robot, DEL yang cukup, kapal perang antar bintang yang besar juga dimungkinkan. Jangan pernah menyebutkan menyusun pesawat luar angkasa yang sederhana. Babata berkata dengan percaya diri. Luo Feng dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap alam semesta yang luas. Terutama jaringan alam semesta maya, menurut Babata, memasuki jaringan akan memungkinkannya untuk bertemu dengan budaya dan klan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Alam semesta. Meskipun hatinya belum siap untuk menjelajahi alam semesta, membangun kapal yang mampu melakukan hal itu selalu merupakan ide yang bagus. Babata, saya bisa membeli banyak mesin,
bahan untuk Anda buat. Kata Luo Feng. Oh. Di dalam ruang virtual, wajah Babata menunjukkan ekspresi tak berdaya. Menempuh jarak yang jauh di alam semesta yang luas membutuhkan banyak hal dari sebuah kapal. Bukan hanya sistem catu daya internal Del, bodinya sendiri harus tahan lama. Materi di bumi, kekuatan dan daya tahan yang bijaksana bahkan tidak mendekati. Karenanya, opsi terbaik adalah mendapatkan sisa-sisa dari pesawat luar angkasa dan membangun kembali dari sana. Petik 2. Ini tidak mendesak, setelah Anda mencapai level bintang, memeriksa planet lain terkadang tidak akan terlalu jauh. Kata Babata. Mengenai pembangunan pesawat ruang angkasa, Luo Feng menyerahkannya pada Babata untuk merencanakan, menaruh energi dan konsentrasinya sendiri ke dalam pelatihannya sendiri. Di dalam kapal, ruangan itu sunyi. Kepala Luo Feng membungkuk. Luo Feng, duduk. Hong berpakaian hitam duduk bersila di atas sajadah. Luo Feng mengikuti dan duduk bersila. Untuk tujuan apa kamu datang? Hong melihat ke arah Luo Feng. Saya ingin menukar beberapa hal, Luo Feng langsung berkata, menggunakan kristal Muya. Haha bagus. Hong tidak bisa menahan senyum, dia sangat jelas pada kemampuan kristal Muya. Baik itu untuk pelatihannya sendiri atau untuk memberi makan pertumbuhan tanaman anggur kontak awannya, Hong membutuhkannya. Karena itu, dia sangat menghargai orang lain yang datang untuk menukar kristal mereka. Ini adalah katalog pertukaran, lebih detail dari apa yang kamu lihat sebelumnya. Hong melambaikan tangannya. Di dalam ruangan gelap yang sunyi, layar besar muncul, menampilkan sejumlah besar barang, dengan penjelasan dan harganya. Ini pasti lebih dari sebelumnya. Mata Luo Feng berbinar. Apapun yang ingin Anda tukarkan, tukarkan saja. Hong memandang ke arah Luo Feng, kamu seharusnya bisa menukar barang senilai 90 bintang. Jika Anda memiliki lebih banyak kristal Muya, Anda juga dapat menggunakannya. Menyelesaikan baris terakhirnya, wajah Hong mengungkapkan senyuman, dia sudah menebak bahwa dalam perburuan harta karun Pulau Misti, akan ada orang yang diam-diam menyembunyikan 1 atau 2 kristal Muya. Luo Feng terpaku pada layar. Roh alam, 3 dari tidak 2, 2 dari tidak 5, dan 2 dari tidak 9. Luo Feng segera melaporkan. Hong mengangguk saat mendengar itu. Dia tidak takut Luo Feng membeli, sebaliknya, dia lebih takut dia tidak membeli. Babata, apa kau sudah melihat layarnya? Luo Feng menggunakan pikirannya untuk bertanya. Saya dapat melihatnya. Saya tahu sejak awal bahwa Anda penduduk bumi tidak akan memiliki harta karun. Dan seperti yang kuduga, kalian benar-benar miskin, menggunakan mainan ini sebagai harta karun. Meski sudah mempersiapkan mental, Babata tetap kecewa dengan rendahnya level barang yang ditampilkan Hong. Ah, ada sedikit harta karun. Babata berteriak, Luo Feng, peralatan kuno tepat di bawah, ruang gravitasi. Luo Feng dengan cepat melihat ke bawah. Ruang gravitasi kuno, 1-1000 kali gravitasi bumi, harga 90 bintang. Luo Feng kaget. Bukankah ini ruang gravitasi alat pelatihan terkenal? Di pertukaran sebelumnya, itu tidak ada. Kali ini, Hong benar-benar tahan untuk mengeluarkannya, sepertinya dia benar-benar menginginkan kristal itu. Namun, harganya sangat tinggi. 90 bintang, itu adalah 4,5 kristal Muya, sepertinya hanya ada sangat sedikit di seluruh dunia. Kepala itu sengaja memberi harga 90 bintang, jelas untuk memikat Luo Feng agar menggunakan semua bintangnya untuk membeli. Kepala, ruang gravitasi kuno ini, aku menginginkannya. Kata Luo Feng. Oh. Hong memandang kaget pada Luo Feng, sepertinya Anda benar-benar memiliki beberapa temuan lain, ruang gravitasi kuno ini, sangat efisien untuk pelatihan, saya selalu enggan untuk menjualnya. Sekarang Anda menginginkannya, saya akan menjualnya. Roh alam itu, apakah kamu masih menginginkannya? Harga ruang gravitasi kuno adalah 90 bintang, secara resmi, Luo Feng hanya mampu membeli sebanyak itu. Tambahkan 2 porsi lagi darah naga, dan 2 porsi akar gagak hitam 100 tahun, jumlahkan semuanya. Kata Luo Feng. Roh alam, 2 akar gagak hitam 1000 tahun sama dengan 3 bintang, total 20 bintang. Bersama dengan ruang gravitasi, totalnya ada 110 bintang. Hong kaget saat dia melihat Luo Feng. 110 bintang, nilainya 5,5 kristal Muya.
5 kristal Muya muncul dari kemeja kasual hitam Luo Feng, ditambah 0,5 hutangnya dari Hong. Cek, Luo Feng, penghasilanmu kali ini tidak kecil sama sekali. Hong tersenyum. Memang tidak ada yang melihat. Luo Feng tersenyum, namun dalam sekejap, sakuku kosong. Roh alam, Anda akan menerima saat Anda pergi. Sedangkan untuk ruang gravitasi kuno, Anda harus menunggu beberapa hari, saya akan meminta orang untuk mengirimkannya ke tempat Anda. Hong senang, kekuatan seluruh bumi hanya mencapai total berapa banyak kristal. Dan mengetahui kemampuannya, setiap orang mencoba bersaing satu sama lain untuk mendapatkan lebih banyak, siapa yang akan menjualnya. Dan Luo Feng menjualnya, ini membuat suasana hati Hong menjadi sangat baik. Saat Luo Feng berjalan keluar dari pintu kabin, tangannya memegang tas kerja perak, penuh dengan roh alam. Peneliti. Luo Feng terkejut, di depannya berdiri seorang wanita tua berambut perak dengan pakaian bulu hitam yang mewah. Dikelilingi oleh 3 bawahan, dia tersenyum sambil berbicara dengan bahasa Mandarin yang mahir. Bagaimana kabarmu, penyelidik Luo? Izinkan aku untuk sedikit mengganggu kamu, kamu dapat memanggilku Isadora. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan minum kopi dengan penyidik Luo. Petik 2. Isadora. Nama itu segera mengguncang ingatan Luo Feng. Permaisuri bawah tanah dunia, ketua Hari Alliance.